Shalom, salam sade, salam hari Selasa. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Semalam ada rezeki nggak? Saya yang short, saya dapat ya. CFX saya short, saya short dapat. Nah, cuma saya nggak long. Kalau long ini ya, Jupiter kalau kemarin ada yang ini ya dapat rezeki lah. Ya, lumayan masih naik dia nih Jupiter. Malah di atas perkiraan saya gitu naiknya. Kalau Sonic sempet naik bentar, terus pas idam ikut merah balik dia. Tapi ya kalau waktu kalian ikut itu ya dapat. Tapi kalau telat masuk ya nggak dapat untuk Sonic. Tapi kalau Jupiter yang molong, wah ini terus cuan ini masih hijau. Saya lumayan lah dapat di shot di konflak sama Sei ya. Tapi aduh saya nggak sempet masuk. Saya udah bilang saya molong, saya tunggu dia merah, agak drop, nggak mau drop, malah malamnya hijau tebal lagi. Waduh, saya lihat, waduh, kalau saya masuk kemarin, kalau saya sempet masuk pagi ya, karena pagi saya kemarin rada sibuk, nggak sempet lihat market, jadi nggak sempet masuk pas dia lagi turun gitu, drop. Akhirnya hijau tebal, tapi ya udah bukan rezeki lah ya, semalam di Sau bukan rezeki. Padahal kalau dapat ya belemak, lumayan hijau tebal naiknya. Tapi nggak apa-apa, nggak dapat di sana, dapat di kripto, berarti ya semalam rezekinya di kripto ya kan. Ya, begitu aja. Kadang yang penting jangan loss lah. Kalau ada rezeki masih oke gitu ya, asal ada ini. Nah ini BTC DOM agak turun kemarin 60,1, ini 59,9, mantap ya kan. Untuk hari ini ya seperti yang saya perkirakan, saya bilang kemarin, saya udah bilang akan tembus balik ke 200 sekian dia punya volume, ya udah tembus lagi naik dia kan. Walaupun market cap turun dikit ya karena BTC agak drop dikit, market cap di ini saya buat video di 3 triliun, 89 billion, nggak sampai 1% turun, 0,7 ya. Tapi volumenya naik, volumenya masih naik dibanding kemarin. Semalam sampai pagi ini lebih lumayan, 11,5% naiknya volume transaksi. Sekarang saya buat video posisi udah 208 billion, 7 ya, 208,7 billion. Nah lebih enak lagi liatnya, yang kita dulunya gedek, sekarang enak liatnya BTC DOM-nya drop lagi 59,9, mantap ya kan. Fear and Greed di 67, nggak apa-apa. Altcoin season turun dikit, kemarin udah di atas kepala 5, ini 49 per 100 ya, kemarin udah 50-an. Ini turun dikit nggak apa-apa, karena ini mungkin sedikit ancang-ancang malam ini kan, si Mbak Jerome speak ya, sering gitu market agak rada drop dikit gitu kan, merah-merah tipis. Tapi sebagian altcoin perform ya. Solana tadi udah tembus 200-an ya kan. Solana ngaceng terus dia. Ini saya buat video posisi BTC di 117.000, semalam sempat drop ke 116 something ya. Ini sekarang saya buat video di 117.266 posisi BTC. ETH turun dikit 1,5% di 3.712, nggak apa-apa, ini sedikit koreksi kecil biar untuk nanjak ke 4.000 kayaknya ini. Ethereum-nya. Solana udah ini lagi mengarungi di 200 itu, nanjak atau enggak gitu ya. Terus lain agak koreksi dikit, Hyperliquid agak koreksi ya.
Avalanche slow but sure agak naik. Ini dia mau breakout nih. Ini harus 26 harus tembus ke atas dulu nih. Ya. Tembus dari 26 kalau bisa 272 itu kalau nggak salah ada di situ dia punya key di situ. Tapi ini 26 berapa kalau dia bisa tembus itu udah bagus breakout ke atas itu. Ya. Kita tunggu nih. Mudah-mudahan malam ini Mbak Jerome Powell-nya dovish ya, nggak hawkish, itu bisa aja Avalanche ini breakout ke atas ini ya. Double bottomnya dia harus break itu. Udah mendekati nih breakout. Avalanche, ayo kamu bisa. Solana aja udah 200 ya. Avalanche harus bisa. Ethena udah lumayan, ini kayaknya agak koreksi dikit. Dan hari ini tadi saya ada ambil saw. Juga udah dia ke 34 sekian, saya tunggu sempet hijau dulu kan, terus dia drop. Tadi pas dia drop di sini jam 10-an lah kalau nggak salah ya. Jam 10 something lah gitu. Di Indo jam 8 something lah mungkin ya pagi di Indo. Saya tadi jam 10-an something. Pas dia drop balik, saya ada masuk di 3386. Sempet drop ke 3384, tapi saya pikir masih mau nggak. Saya tunggu, ternyata dia mulai mantul balik, agak naik balik. Pas ini saya mau lihat, saya ambil keputusan di 3386, saya masuk ambil long. Karena saya rasa malam ini mungkin masih bisa ke 34 ini. Ya, 3400-an masih bisa. Maka tadi pagi saya pas dia drop itu di 3386 saya masuk long untuk saw ya. Dan ternyata semalam saya udah bilang mungkin merah tipis atau hijau tipis dolar indeks, ternyata nggak tipis-tipis juga, lumayan juga dia drop dari waktu saya buat video di 98.1, dia tadi sempat turun drop, dia di 97,5 ya, 97,5 something, dia nutup situ. Nah pagi ini market Asia sedikit dia naik, nggak banyak, nggak ada 1 poin pun, dia di 97,632 ya. Jadi hijau tipis untuk dolar indeks pagi ini market Asia. Tapi saya rasa ya lihat malam ini kemana arahnya untuk saw. Dia melemah, dolar yen agak menguat balik. Kemarin di 148,4,5, ini agak turun di sekarang 147,5. Posisi yen agak menguat dikit dengan dolar yang agak melemah ya. Karena semalam ternyata dia punya US Lending Index itu minusnya di atas dari forecast lagi. Forecast perkiraan minus 0,2, justru dia minus 0,3 ya. Lebih tinggi minusnya dibanding forecastnya, makanya dolar rada melemah semalam, merah. Nah malam ini yang kita tunggu Fed si Jerome Powell ya, apa yang akan disampaikan ya. Kalau satu sisi saya sih berharap dia dovish gitu, dengan tekanan-tekanan yang terus dilakukan ya dari Kongres. Salah satu ini siapa namanya itu perempuan dari Kongres bilang dia itu harus
interogasi, harus di ini ya, yang dia lakukan itu merugikan negara gitu. Jadi ada serangan terus ke dia ya, dari ring satunya Trump juga gitu, termasuk si Scott Bessent juga. Fed itu harus ada yang istilahnya balancing check juga gitu ya, biar sehat begini gitu. Jadi intinya mereka mau turunkan si Jerome Powell ini ya kan, dengan suruh resign baik-baik, nggak masih mungkin nggak mau dengar, mungkin ini mulai mau diserang pakai hukum gitu ya, cari celahnya. Nah, jadi kita lihat malam ini Mbak Jerome Powell apakah masih keras kepala, masih ngeyel ya kan. Kalau dia masih keras kepala, masih ngeyel, dia masih akan malam ini mungkin dia ngomong bla bla bla, kita masih stuck, masih problem dengan efek tarif, inflasi naik lagi kan, inflasi naik ya. Nah, ini kemungkinan kita belum bisa cut rate ini. Kalau dia ngomong begitu, ya market mungkin rada merah, ya, market rada merah. Tapi kalau dia dia alihkan, dia nggak mau bahas begitu, dia bahas hal lain atau menghindar, dia coba untuk dovish, ya, dari tekanan, ya. Ya mungkin market akan hijau. Jadi ya, dua arah, kita lihatlah kemana ininya malam ini ya. Jadi kalau saya pribadi, walaupun dia hawkish misalnya, dia masih keras kepala hawkish, kepolin dia ngomong, masih cari alasan di tarif ini itu, ya mungkin market merah sesaat ya. Bandar kesempatan buat olah bentar, tapi nanti saya yakin masih akan hijau balik nanti ya. Masih kalau kita lihat trennya apanya masih positif gitu. Itu yang saya lihat untuk hari ini. Nah, kalau yang tanya ada komen, kok bahas geopolitik dengan perang gimana? Ya geopolitik ya masih tetap memanas gitu ya. Masih ini antara Taiwan dengan Cina ya, juga begitu. Taiwan minggu-minggu kemarin itu latihan untuk masyarakatnya di komando supaya kalau ada serangan gimana tanggap darurat cepat, untuk cari perlindungan, masuk bunker, itu diajari semua ini dengan sirine gitu ya, persiapan. Nah, sedangkan untuk Middle East ya, Middle East sebenarnya ini masih panjang ya, masih panjang. Nah, untuk Middle East itu harga minyak nanti makin akan naik ya, minyak akan naik, harga crude oil gitu, dengan Israel serang Suriah atau Syria ya, Damaskus, itu sebenarnya sekarang Turki mulai lakukan manuver ya. Turki mulai lakukan manuver, dan nanti beberapa negara Islam akan juga bersatu untuk lawan Israel gitu, karena mereka udah mulai gedek, mereka udah bilang ini Israel udah makin kurang ajar istilahnya, udah serang Iran, sekarang Syria, ini satu-satu dia mau lucuti kita, harus kita lawan ini itu. Jadi ini masih akan panas, dan nanti intinya minyak akan naik gitu ya. Anti-Jews itu akan lebih naik lagi ke depannya gitu. Jadi untuk itu perhatikan harga minyak crude oil nanti ke depan masih akan naik lagi. Apalagi bukan hanya soal Iran blok dia punya selat Hormuz ya, bisa efek ini nanti persatuan
negara Islam yang produk minyak itu akan mainkan harga minyak juga gitu. Nah, sedangkan untuk perang antara Rusia sama Ukraina itu ke NATO juga harus dipandang. Itu juga hubungan, kamu lihat Trump umumkan tarif ini tunda buat yang ada hubungan dengan Rusia, tunda 50 hari ya. Itu siapa yang bersatu dengan BRIC itu nanti akan kena lagi, dinaikkan 100% katanya. Kenapa dia tunda 50 hari? Dari semenjak diumumkan, kalau dihitung 50 hari ke depan, itu kalau nggak salah di Oktober tanggal 3 kalau nggak salah. Oktober tanggal 3 itu kalau nggak salah Rusia, kalau nggak salah ya, seingat saya, akan peringati hari besar apa gitu, dan itu Xi Jinping sama Putin ketemu tuh akan ini. Nah, pas di hari itu Trump udah hitung gitu. Jadi kalau misalnya perang itu, Trump kan tekan perang harus dihentikan. Kalau nggak dihentikan, negara yang bantu Rusia, yang belanja dengan Rusia akan saya kenakan tarif 100%. Jadi itu cara dia nekan Rusia gitu ya. Nah, termasuk berarti Cina yang kemarin udah kita lihat agak bagus, udah deal, bisa aja nanti pas pertemuan itu kalau dia yang berhubungan, yang support Rusia, saya kasih tarif lagi 100. Ini juga satu masalah lagi. Nah, itu harus diperhatikan juga nanti di tanggal 3 Oktober itu. Itu tarif dan efek dari perang, karena Trump mau tekan Rusia untuk hentikan perang dengan punishment ke negara-negara yang support Rusia. Nah, termasuk Indonesia. Apakah nanti kena walaupun udah katanya deal 19%, ya kan? Kalau ini harus pinter-pinter main Prabowo, jangan kelihatan deket banget juga sama Rusia kondisi sekarang. Ya, jadi itulah dari geopolitik, terus tarif, ya, ekonomi, ya, dan perang isunya. Sementara begitu, ya, itu yang perlu kalian pantau, itu yang sementara ini yang harus kita waspadai. Oke, jadi begitu aja video di hari Selasa ini. Kita lihat malam ini apa yang akan diperbuat oleh Mbak Jerome Powell. Oke, jadi kita tunggu aja. Salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.